Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala, alif lam mim, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah. Alhamdulillah, jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keutamaan yang mulia di subuh hari ini, ditemani dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda, bahwa bacaan Al-Qur'an di waktu subuh itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa masjid yang merupakan tempat salat berjamaah merupakan tempat terbaik di muka bumi ini, di mana inilah tempat yang dihadiri oleh para malaikat dengan semua macam ibadah yang dilakukan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita melanjutkan penjelasan kita terkait dengan rukun iman atau keenam rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah menyelesaikan 3 jenis keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih di rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, kita sudah selesaikan 3 jenis iman kepada Allah. Yang pertama, iman bahwa Allah itu wujud, Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kemudian yang kedua, mengimani bahwa Allah taala itu adalah Rabb, pencipta, pengatur, penguasa semua alam semesta. Dan yang ketiga, mengimani dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dari berbagai sisi, tidak ada kurangnya sedikit pun pada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita terangkan bahwa 3 perkara ini, mengimani adanya Allah, mengimani Allah itu Tuhan, mengimani Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat, ini belum cukup untuk memasukkan seorang ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena iblis masih mengakui ketiga ini. Iblis masih mengakui Allah itu ada. Jelas iblis tahu Allah itu ada. Iblis juga tahu Allah itu Tuhannya. Dia percaya bahwa Allah itu Tuhan. Dia tahu nama-nama dan sifat Allah. Iblis pernah bicara langsung dengan Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala menyuruh dia sujud kepada Nabi Adam. Ya. Jadi iblis sangat kenal dengan Allah Ta'ala. Pelanggarannya cuma satu, tidak mau ibadah kepada Allah. Dan itu walaupun dibilang satu, itu pelanggaran yang sangat besar. Kalau ada orang membangkang, disuruh sujud, tidak mau sujud. Disuruh sholat, tidak mau sholat. Disuruh ini, tidak mau ini. Ya, cukup satu yang dilanggar, ini pembangkangan besar kepada Allah, dan cukup untuk membuat dia diusir dari surga. Kita juga sudah sebutkan Fir'aun. Fir'aun juga cuman gengsi saja mengucapkan dengan mulutnya, tapi hatinya mengakui Allah Ta'ala itu Tuhan. Sudah juga kita sebutkan, dia mengakui pada akhir umurnya ketika mau tenggelam di lautan, dia mengatakan amantu bi annahu la ilaha illa ma amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya beriman bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel, dan saya termasuk orang yang Islam, orang yang berserah diri. Tapi tidak ada gunanya. Kata Allah Ta'ala, fal'an wa qad asaita min qabl. Sekarang kamu baru mau beriman, sudah sakratul maut, tidak ada gunanya. Enggak diterima imannya ketika itu.
Demikian pula orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah kita sebutkan beberapa ayat Quran yang mana orang-orang musyrik seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ya, meyakini bahwasanya Allah Ta'ala adalah pencipta alam semesta yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah punya nama-nama dan sifat yang husna, yang ini kita akan tambahkan nanti biidznillah Ta'ala. Maka dari sini kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala tidak mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengutus Nabi dan Rasul kepada penghuni bumi ini untuk menyuruh mereka, ayo akui Allah Tuhan. Bukan itu tujuannya Rasul diutus. Ayo akui Allah itu punya nama-nama dan sifat. Ya. Pada sebagian manusia yang mengingkari, iya. Tapi pada kaum musyrikin Quraisy tidak. Kenapa? Karena meyakini Allah Tuhan, meyakini Allah itu ada. Ini fitrah manusia. Ketika semua manusia di alam ruh, Allah mengambil persaksian, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah saya Tuhan kalian, pencipta penguasa kalian? Mereka mengatakan, ya kami bersaksi. Tapi kita semua lupa dengan persaksian tersebut. Jadi ini fitrah manusia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir di atas fitrah. Kalau tidak diganggu, tidak diapa-apai ini anak, pasti dia akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak diganggu fitrahnya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya yang kalau kita bilang sekarang mempertontonkan agama Yahudi di televisinya, agama Nasrani, agama Majusi, itulah yang merusak fitrahnya anak-anak. Tapi dia dilahirkan di atas fitrah. Pengakuan bahwa Allah itu ada, pengakuan bahwa Allah Ta'ala itu Tuhan semesta alam. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang terakhir, yang keempat, yang menjadi syarat syah iman kepada Allah, yaitu meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak dan boleh untuk disembah dan diibadahi. Kita wajib meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan sembahan yang wajib untuk kita ibadahi. Tidak ada sembahan lain selain Allah. Tidak boleh kita meyakini ada yang boleh disembah selain Allah. Betul, di alam nyata ini yang disembah selain Allah banyak. Bukan cuma Allah yang disembah sekarang. Ada yang menyembah matahari dan bulan, ada yang menyembah nabi-nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah itu, ada yang menyembah ini. Sembahan itu banyak sekali sekarang. Tapi semua itu adalah sembahan yang batil. Semua sembahan itu sembahan yang tidak punya hak untuk disembah. Satu-satunya sembahan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah inti dari iman kepada Allah Ta'ala. Inilah kandungan dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah. Tidak ada ilah. Apa artinya ilah? Sembahan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Apa artinya ilahin nas? Sembahan manusia. Maka makna la ilaha, yakni tidak ada sembahan, tidak ada ma'bud, tidak ada yang berhak disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang boleh menyembah, atau orang-orang di zaman sekarang menyembah banyak hal, tapi semuanya merupakan sembahan yang batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah dialah yang berhak untuk diibadahi. Dialah yang hak satu-satunya. Semua yang disembah selain Allah, maka itu adalah kebatilan. Inilah makna la ilaha illallah. Menyembah kepada Allah, la ilaha, tidak ada yang diibadahi dengan ibadah yang benar, tidak ada yang hak untuk diibadahi, yang punya hak untuk disembah illallah, kecuali Allah. Kata para ulama bahwa agama Islam dibangun di atas la ilaha illallah ini. Tidak ada Islam kalau tidak la ilaha illallah. Itulah fungsinya, itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh semua kaum musyrikin untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena inilah pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Di mana ketika orang musyrikin mengucapkan
Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, mereka tahu betul apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Kata para ulama, la ilaha illallah punya dua rukun. Rukun yang pertama, tolak semua sembahan selain Allah. Yang kedua, tetapkan hanya Allah yang boleh disembah. Tolak semua sembahan selain Allah itu dari kalimat la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang benar, tidak ada sembahan yang hak untuk diibadahi, semuanya siapapun itu. Mau dia Jibril, mau dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau dia matahari, mau dia bulan, mau dia wali, mau dia orang soleh, mau dia jin-jin, ya. La ilaha, tidak ada sembahan yang boleh disembah. Ditolak semua yang disembah. Kemudian illallah, kecuali Allah. Kita menetapkan bahwa sembahan satu-satunya hanyalah Allah. Tolak semuanya, tetapkan cuma satu. Itulah makna tauhid. Tauhid. Ya. Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, innaka taqdamu qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi mendakwahi ahlul kitab di Yaman. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih ila an yuwahhidullah. Hendaknya yang pertama kali kamu ajak mereka kepadanya adalah ila an yuwahhidullah. Hendaknya mereka mentauhidkan Allah. Apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa dari kata wahada. Wahada yuwahidu tauhidan, yang bermakna menjadikan sesuatu itu satu. Kalau saya punya 10 kelereng, saya ambil 9 saya geser, saya sisakan satu di sini, maka secara bahasa saya dikatakan saya mentauhidkan kelereng ini. yakni saya menjadikan dia satu-satunya. Kalau saya bilang semua di masjid ini keluar, ya, kecuali misalnya Pak Muin misalnya, semua keluar kecuali satu orang, maka saya dikatakan mentauhidkan dia, yakni menjadikan dia satu di dalam masjid, yang lain keluar. Maka tauhid artinya menolak semua sembahan selain Allah Ta'ala dan hanya menyembah Allah, mengingkari semua sembahan selain Allah dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah inti dari kalimat tauhid. Tinggalkan semua sembahan selain Allah dan jadikan Allah hanya sebagai satu-satunya sembahan. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah la ilaha illallah yang beliau panggil orang musyrikin untuk mengucapkannya, panggil orang Yahudi, panggil orang Nasrani untuk mengucapkannya. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai ahli kitab, ayo ke sini. Saya akan bacakan kepada kalian suatu kalimat yang saya dan kamu itu sama sebenarnya di sini. Apa itu? Allah na'budu, tidak boleh kita menyembah illallah, kecuali Allah. Ya. Maka permasalahan besar Yahudi karena mereka meyakini Allah punya anak dan menyembahnya, Nabi Uzair. Apakah orang Yahudi menyembah Allah? Iya, orang Yahudi menyembah Allah. Kan Tuhan mereka Allah. Apakah orang Nasrani menyembah Allah? Iya, menyembah Allah. Permasalahan terbesarnya adalah ketika meyakini ada Tuhan selain Allah, ada yang disembah selain Allah Ta'ala. Maka bukan masalah yang penting saya menyembah Allah, yang penting saya meyakini Allah sebagai Tuhan. Tapi permasalahannya, ada nggak yang kamu sembah selain Allah yang lain? Ataukah dia cuma sendiri, hanya Allah yang kamu sembah, atau ada yang lain juga? Kita sudah sebutkan kemarin bagaimana tanggapan orang musyrik ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu kalau disuruh mengucapkan, ayo ucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Wa yaqulun, mereka merespon, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Orang musyrik mengatakan, kita disuruh mengucapkan la ilaha illallah, apakah kami harus meninggalkan semua sembahan kami karena seorang penyair yang gila ini, Muhammad ini? Ya. Lihat, ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, apa orang musyrik bilang? Apakah kami harus meninggalkan semua sembahan kami? Menunjukkan yang Nabi bilang kepada mereka, kalau kamu ucapkan la ilaha illallah, harus tinggalkan semua sembahan selain Allah. Mereka tidak mau. Ya Muhammad, kami mau saja menyembah Allah, dan kami memang menyembah Allah, tapi kalau kami harus meninggalkan sembahan yang lain juga, nggak mau.
Ya, tidak usah suruh-suruh kami tinggalkan yang lain. Kalau menyembah Allah kami lakukan, kami mau menyembah Allah. Tidak ada masalah menyembah Allah. Tapi kami disuruh tinggalkan yang lain, oh enggak mau. Ta'inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan semua sembahan kami selain Allah hanya karena ucapan penyair yang gila? Dalam surah Shad Allah Ta'ala menyebutkan ucapan mereka. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad menyuruh kita untuk menjadikan sembahan-sembahan yang banyak ini, yang selama ini kita sembah, ada Allah, ada Lata, ada Uzza, ada ini, ada Allah juga di situ. Apakah Muhammad menyuruh kita mau Allah saja, yang lain tidak boleh? Ini hal yang aneh. Kami tidak mau. Kami maunya Allah sama yang selain Allah juga iya. Makanya ketika panen, ketika ini disebutkan dalam Al-Quran, hadza lillahi wa hadza li syurakaina. Ini persembahan kami kepada Allah. Ini orang musyrik. Ini persembahan kami kepada Allah. Ini untuk selain Allah yang kami sembah juga. Jadi bukan masalah yang penting kita sembah Allah. Bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah selain Allah ada nggak yang kamu sembah? Nah, untuk inilah Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Salah satu akhlak yang mulia orang-orang musyrikin itu mereka sudah menyembah Allah. Abu Jahal, Abu Lahab itu mereka sudah beribadah kepada Allah. Kita akan sebutkan nanti. Mereka beribadah kepada Allah, itu sudah akhlak mulia, sudah bagus itu. Kalau dia menyembah Allah. Masalahnya orang musyrik tidak mau Allah saja, yang lain juga mau disembah. Wali-wali mereka, orang-orang pendahulu mereka, ya. Sehingga setiap kali mereka panen dibagi dua persembahannya. Ini Allah, ini selain Allah. Ini Allah, ini selain Allah. Seperti itu terus. Menyembah Allah sudah bagus. Yang kurang adalah dia tidak mau hanya menyembah Allah. Maka Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyuruh mereka, sudah Allah saja yang kamu sembah. Kamu kan sudah sembah Allah, sudah bagus itu saja. Yang lain tinggalkan. Kenapa? Karena hanya Dia yang menciptakan kamu, Dia yang menguasai alam semesta, Dia yang menghidupkan kamu, mematikan kamu, memberikan rezeki. Untuk apa menyembah yang lain? Sudah bagus-bagus Allah Ta'ala, sudah cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa inilah inti tujuan penciptaan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Apakah sekedar beribadah? Tidak. Beribadah dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Allah saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Ayatnya tidak titik sampai di situ. Ada lanjutannya. Illa liya'budullaha mukhlisin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah tapi ikhlas. Apa ikhlas? Allah saja. Tidak boleh ada yang lain. Untuk inilah Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia, untuk mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Untuk inilah Allah mengutus nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, semuanya. Apa tujuannya? An i'budullah, sembah Allah saja, wajtanibut tagut, tinggalkan semua selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk inilah Allah Ta'ala menurunkan semua kitab suci. Alif Lam Mim, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah. Alif Lam Mim, inilah kitab yang jelas ayat-ayatnya, kemudian diperinci lagi dengan sejelas-jelasnya, turun dari Allah Ta'ala min ladun hakimin khabir. Apa tujuannya diturunkan Al-Quran? Alla ta'budu illallah. Jangan menyembah siapapun kecuali Allah. Allah saja, satu. Untuk inilah Nabi Muhammad SAW memerangi. Inilah sebab kenapa beliau perang dengan orang musyrikin Quraisy. Bukan karena orang musyrikin Quraisy mengusir Nabi dari Mekah. Bukan karena orang musyrikin menzalimi para sahabat. Bukan karena orang musyrikin bikin apa-apa gitu. Tujuan Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW memerangi mereka karena mereka tidak mau menyembah hanya kepada Allah saja.
Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya disuruh untuk memerangi orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini kepada kaum musyrikin ketika itu. Inilah inti dari ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Inilah inti ajaran Islam, yaitu menyembah kepada Allah dan ikhlas, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kita ingin menyebutkan beberapa kisah untuk mempertegas saja masalah ini. Jangan sampai ada yang kepikiran, masa iya Abu Lahab itu menyembah Allah? Masa iya Abu Jahal menyembah Allah? Ya. Ada orang menyembah Allah tapi celaka, ada orang menyembah Allah tapi musyrik. Ya ada. Karena orang musyrik itu, musyrik dari kata syirik. Syirik itu apa? Sekutu. Kalau dibilang sekutu harus ada dua, minimal dua. Makanya perusahaan atau orang yang kongsian bikin usaha dikatakan syuraka. Ya kan? Bidang usahanya dikatakan syirkah. Bidang usahanya dikatakan syirkah. Karena harus minimal ada dua orang yang gabung. Maka orang musyrik dikatakan musyrik karena menyembah Allah, tapi menyembah juga selain Allah. Makanya kalau secara istilah kayak agama Hindu, Buddha itu bukan musyrik karena tidak menyembah Allah dari asal. Mereka dikatakan kafir. Orang yang ateis nggak dikatakan musyrik karena memang tidak menyembah siapa-siapa. Siapapun yang tidak menyembah Allah dikatakan kafir. Tapi ada orang sembah Allah, kemudian sembah juga selainnya, nah ini yang musyrik, menyekutukan Allah. Ada Allah di situ, ada juga selain Allah. Itu alasan kenapa dikatakan musyrik, karena menyembah Allah. Jadi kalau ada dikatakan, apa ada orang yang menyembah Allah tapi musyrik, kita bilang justru karena dia menyembah Allah, tapi juga selain Allah, justru itu dikatakan musyrik. Seandainya dari awal dia tidak menyembah Allah, nggak dibilang musyrik, dikatakan kafir. Bukan musyrik dia, siapa yang disekutukan? Tidak ada. Dikatakan menyekutukan kalau ada Allah di situ, ada juga selain Allah. Nah, di sini ada beberapa kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam sirah-sirah juga tentang bangsa Arab, bagaimana orang-orang musyrikin Quraisy itu menyembah Allah, beribadah kepada Allah setiap hari. Tapi selain Allah juga iya. Makanya mereka dikatakan musyrik. Salah satu contoh yang disebutkan, bagaimana orang kisah ketika terjadi banjir bandang ya di Mekah ketika itu. Banjir luar biasa, saking kencangnya ini banjir, besarnya ini banjir, sampai-sampai Ka'bah sebagiannya roboh, keseret arus batu-batunya. Kemudian apa? Roboh sebagiannya. Ini Ka'bah dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan orang musyrikin Quraisy itu di Mekah, mereka mengklaim kami keturunan Ibrahim dan kami keturunan Ismail. Cuman sejak Nabi Ismail tidak pernah lagi ada nabi di bangsa Arab. Semuanya lewat jalur Bani Israel. Nanti Nabi Muhammad SAW itu nabi pertama yang diutus kepada mereka. Jadi ketika hancur, mereka mengatakan, aduh rumah Allah hancur ini. Gimana caranya? Akhirnya mereka berinisiatif. Udah, ini rumah Allah, Ka'bah ini kita renov ulang saja. Kita bongkar, baru kita bangun ulang. Karena sudah hancur sebagiannya. Maka berdirilah pemimpin musyrikin ketika itu. Dia mengatakan, wahai ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy, kumpul semuanya. Kita mau merenovasi rumahnya Allah. Sebelumnya, ketika ini kan Ka'bah harus diratakan dulu baru dibangun ulang. Nah, mereka mengatakan siapa yang mau mulai mendorong batunya Ka'bah? Kan harus dirobohkan dulu, baru sebagiannya yang roboh. Mau dirobohkan dulu baru dibangun ulang. Tidak ada yang berani. Siapa yang mau dorong turun itu batu Ka'bah? Siapa yang berani? Harus, kalau kita mau renovasi ini Ka'bah harus rata dulu, baru kita bangun ulang. Siapa yang berani mendorong rumahnya Allah, merobohkan batu rumahnya Allah? Tidak ada yang berani. Berhenti, nggak jadi renovasi Ka'bah ketika itu, karena tidak ada yang maju, nggak ada yang berani, takut semua sama Allah. Rumah Allah ini siapa yang mau macam-macam? Sampai ada satu orang di antara mereka mengatakan, saya, udahlah, ya. Didoronglah batunya Ka'bah sampai jatuh.
Kemudian dibilang, oke, stop. Jangan lanjutkan pekerjaan. Kita tunggu dulu besok. Kalau ini yang mendorong Ka'bah masih hidup besok, ya kita lanjut. Kalau masih hidup besok dia, kita lanjut. Tapi kalau dia kenapa-kenapa ini malam, berarti Allah tidak mau. Allah tidak suka rumahnya dia apa-apain. Akhirnya besok aman, itu anak muda itu aman, dia masih hidup, ya sehat walafiat. Udah, kalau begitu Allah ridhoi, Allah setuju kita renovasi rumahnya. Diratakanlah Ka'bah. Kemudian setelah akan dibangun kembali, pimpinan mereka mengatakan, wahai musyrik, wahai ya ma'syara Quraisy, wahai Quraisy, kumpul semua. Kita mau renovasi Ka'bah, donasi. Ayo, siapa yang mau jadi donatur? Tapi syaratnya satu, uang yang kalian kumpulkan semua harus uang halal. Kita mau bangun rumahnya Allah, tidak boleh ada uang haram di sini. Tidak boleh uang hasil perjudian, tidak boleh uang hasil perzinahan, tidak boleh uang hasil perdukunan. Itu syaratnya. Kumpul uangmu, tapi jangan tiga ini. Ini rumahnya Allah. Lihat betapa takutnya mereka membangun rumah Allah dengan uang haram. Takut mereka kepada Allah, mengagungkan Allah, mengagungkan Ka'bah. Tidak boleh rumah Allah disentuh dengan uang haram. Akhirnya apa? Kumpullah uang mereka. Ternyata yang terkumpul sedikit uang halal di tengah-tengah mereka. Ya. Sedikit terkumpul dana, akhirnya Ka'bah hanya bisa dibangun ya lebih dari setengah. Ya. Anggaplah misalnya ini Ka'bah semuanya, yang dibangun cuma sampai sini nih. Dari sini sampai sini. Ini tidak cukup dana. Tidak cukup dana yang halal. Tidak mau mereka menggunakan uang haram. Yang penting jadi rumahnya Allah, tidak apa-apa uang haram. Tidak mau mereka, takut kepada Allah. Ini sisanya dibiarkan kosong. Nggak bisa lagi bangun, tidak ada lagi uang. Habis, uang haram semua tinggal. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Ini kan Ka'bah seharusnya sampai sini. Yang Nabi Ibrahim bangun itu sampai sini. Kita cuma renov sampai sini toh. Sebagai penanda bahwa ini tuh masih Ka'bah, mereka pun membuat Hijr Ismail. Yang batu setengah lingkaran itu, ya, buat Hijr Ismail batu setengah lingkaran sebagai penanda bahwa ini antara Ka'bah dengan Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah aslinya. Cuman kami bangunnya sampai sini karena tidak cukup. Makanya kalau orang tawaf harus di belakang apa? Harus di belakangnya Hijr Ismail. Tidak boleh potong kompas tengah-tengah. Tidak sah tawafnya. Karena sama seperti dia tawaf dari dalam Ka'bah. Kalau ada orang sholat di dalam Hijr Ismail, itu bagaikan sholat di dalam Ka'bah. Jadi tidak perlu masuk ke dalam kalau mau sholat di dalam Ka'bah. Cukup antara Hijr dengan Ka'bah. Itu sudah dalam Ka'bah itu. Hukumnya sudah dalam Ka'bah. Ini contoh bagaimana orang musyrikin takut kepada Allah. Bagaimana orang musyrikin memuliakan rumah Allah. Bagaimana orang musyrikin takut-takut dengan uang haram digunakan dalam beribadah kepada Allah. Mereka agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja kita semua tahu orang musyrik itu haji tiap tahun, karena haji itu peninggalan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan orang musyrikin Quraisy tahu kami ini keturunan Nabi Ismail. Orang musyrikin tiap tahun haji, tiap bulan umrah. Ya, enggak usah ditanya berapa banyaknya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW selama beliau jadi nabi, beliau umrah 4 kali, haji 1 kali. Itu ketika beliau jadi nabi. Tapi sebelum beliau jadi nabi, umrahnya banyak. Tidak mungkin cuma 1 kali. Orang-orang musyrik, orang Ka'bah di situ, tidak mungkin nabi itu umrah cuma 1 kali sebelum beliau jadi nabi. Pasti beliau sering umrah sebelum Sebelum jadi nabi, dan juga pernah haji sebelum itu. Masa iya tiap tahun orang musyrikin haji, nabi tidak pernah haji sama sekali sebelum beliau jadi nabi? Tidak mungkin. Ya. Salah satu peninggalan ibadah haji yang dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tawaf di Ka'bah. Ya, cuman ini lagi-lagi ya, hajinya orang musyrikin itu memang peninggalannya dari Nabi Ismail, tapi ada yang mereka modif, mereka rubah-rubah. Kalimat talbiyahnya ditambah-tambahi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Titik, sampai situ pengajarannya Nabi Ibrahim. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Dia tambahi, mereka tambahi, la syarika lak illa syarikan laka wa ma malak. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu yang kamu miliki ya Allah. Ditambahi. Ini pelanggaran terhadap kalimat talbiyah. Orang musyrik merubah agama Nabi Ibrahim. Tawaf, Nabi Ibrahim itu tawaf
memutari Ka'bah, menjadikan Ka'bah sebelah kiri, kemudian jalan ke depan, ya kan? Berlawanan dengan arah jarum jam. Tawafnya orang musyrik searah dengan jarum jam, bertolak belakang dengan tawaf yang kita lakukan sekarang. Itu pelanggaran mereka. Dan tawaf itu kata mereka harus pakai pakaian suci. Pakaian yang kamu datang dari negaramu, datang ke Mekah, itu pakaian kotor. Tidak sah, tidak suci dipakai tawaf di rumah Allah. Harus ganti pakaian khusus. Pakaian ini mereka sediakan. Penjaga Ka'bah ketika itu sediakan pakaian. Yang mau tawaf nih pakai pakaian, lepaskan pakaianmu, pakai pakaian khusus. Yang tidak kebagian pakaian, tawafnya telanjang. Tawafnya telanjang. Makanya Nabi SAW dalam tahun 9 Hijriah mengutus Abu Hurairah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Bakar menjadi Amir Hajj. Ya, kata beliau, kabarkan kepada Abu Bakar, tidak boleh ada lagi yang orang musyrik yang haji tahun ini, dan tidak boleh ada lagi yang tawaf di Ka'bah telanjang sejak tahun ini. Tidak boleh lagi. Karena sebelumnya orang musyrik masih haji. Tahun pertama Hijriah, tahun kedua Hijriah, tahun ketiga Hijriah. Tiap tahun orang musyrik masih haji. Di tahun ke-9 kata Nabi SAW, tidak boleh lagi ada orang musyrik haji tahun ini. Sejak tahun ini. Dilarang, sudah. Jadi sampai Nabi Muhammad datang pun, mereka masih haji tiap tahun, orang musyrikin. Cuma tadi, mereka rubah-rubah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syariat Allah. Faman hajja aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Yang haji atau umrah sa'i antara Safa dan Marwah. Dulu orang-orang para sahabat itu ketika awal-awal haji, mereka tidak mau sa'i antara Safa dan Marwah. Kami tidak mau. Ketika ditanya kenapa, kata sahabat, ini sa'i sudah ada di hajinya orang musyrik dulu. Jangan sampai ini tambah-tambahannya mereka saja. Nah, kami tidak mau sa'i. Jangan sampai ini tambah-tambahannya orang musyrik pada hajinya Nabi Ibrahim. Maka Allah turunkan ayat ini. Tidak. Sa'i antara Safa dan Marwah itu memang dari asal syiar Allah, itu dari agamanya Nabi Ibrahim. Ini bukan dari tambahan orang-orang musyrik. Ya. Jadi orang musyrik ini orang yang menyembah Allah, bukan orang dibilang orang musyrik menyembah ini tidak sembah Allah. Tidak. Betul mereka menyembah matahari bulan, betul mereka menyembah pohon dan batu, tapi sembah Allah juga iya. Sembah Allah juga iya. Abdul Muttalib, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak punya anak tidak punya anak laki-laki. Orang musyrik kalau tidak bangsa Arab kalau tidak punya anak laki-laki itu kehinaan karena tidak ada penerusnya. Akhirnya Abdul Muttalib nazar. Dia bilang, "Ya Allah, saya nazar. Kalau saya punya anak laki-laki 10 orang, saya akan sembelih yang ke-10." Nazarnya. Nazar. Ini nazar ibadah sudah lama. Orang musyrik juga lakukan. Ya Allah, saya nazar. Kalau saya punya 10 anak laki-laki, saya akan sembelih yang ke-10. Setelah nazarnya enggak lama, udah istrinya melahirkan. Sampai lahir anak laki-laki yang ke-10. Anak ke-10 kebetulan Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ini adalah anak yang paling disayangi oleh semua paman-pamannya. Setelah lahir Abdullah, kata sebagian, Abdul Muttalib, ingat nazarmu. Allah ini yang kamu janjikan, jangan coba-coba melanggar. Ingat nazarmu. Abdul Muttalib, iya saya ingat. Cuman gimana ini Abdullah? Ya, tidak boleh melanggar nazar. Haram melanggar nazar. Takut kepada Allah Ta'ala. Tapi ini cucu kesayangan. Ya, ini keponakan kesayangan. Akhirnya apa yang dilakukan Abdul Muttalib? Datang ke dukun, karena dukun juga salah satu orang terpandang di musyrikin Quraisy ketika itu. Datang ke dukun, dia bilang, gimana nih, saya nazar kepada Allah, tidak mungkin saya langgar nazar kepada Allah, takut saya. Ya, tapi di sisi lain ini gimana Abdullah? Akhirnya si dukun ini mengatakan ada solusinya. Solusinya adalah kamu ngundi, misalnya kayak 2 bambu kecil gitu ya. Satunya bertuliskan 10 onta, satunya bertuliskan Abdullah. Kemudian diundi. Kalau keluar namanya Abdullah, sembeli dia. Kalau kamu tidak mau, bayar dengan 10 onta. Ya. Terus diundi lagi. Akhirnya diundilah. Diundi, keluar namanya Abdullah. Mau disembeli enggak? Enggak. Oke, bayar 10 onta. Abdul Muttalib keluarkan 10 onta. Diundi lagi, keluar Abdullah, enggak, bayar 10 onta lagi.
Diundi lagi yang ketiga, keluar Abdullah, bayar 10 onta lagi. Terus sampai terkumpul 100 onta. 100 onta. Setelah itu diundi lagi, baru keluar apa? 100 onta. Ah, sudah. Wahai Abdul Muttalib, Allah sudah ridho. Kamu langgar, kamu penuhi nazar apa? Kamu tidak penuhi nazarmu. Nih sudah keluar 100 ekor onta ini. 10 ekor onta, afwan, 10 onta. Kata Abdul Muttalib, enggak, ini jangan sampai kebetulan. Lihat ya, sudah keluar 10 onta, masih takut-takut dia langgar nazarnya kepada Allah. Masih takut dia. Jangan sampai cuma kebetulan, kata Abdul Muttalib. Undi lagi. Diundi lagi, keluar 10 ekor onta. Sudah ini, Allah sudah setuju kamu langgar nazarmu. Kata Abdul Muttalib, enggak, satu kali lagi. Diundi lagi, baru keluar 10 ekor onta. Iya. Jelas ya? Akhirnya dia pun yakin, udah kalau begitu betul. Nah, jadi Abdullah ini ditebus dengan 100 ekor onta. Inilah yang kemudian diadopsi oleh Islam, bahwa orang yang membunuh orang lain dihukum mati, atau kalau keluarganya memaafkan, bayar dengan 100 ekor onta. Ini asal muasal Islam mengadopsi hukum ini dari Abdul Muttalib ini. Jadi lihat bagaimana mereka takutnya melanggar nazar mereka kepada Allah Ta'ala. Dan kisah-kisah seperti ini dari orang musyrikin itu banyak sekali. Banyak sekali. Makanya orang musyrikin itu pada dasarnya punya akhlak yang mulia. Takut kepada Allah Ta'ala. Iya, takut kepada Allah, cinta kepada Allah Ta'ala. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menyembah selain Allah, mengambil tandingan untuk Allah. Bagaimana caranya dia mengambil tandingan untuk Allah? Mereka menyembah, mencintai tandingan mereka seperti cintanya kepada Allah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau kamu mau tahu bagaimana cintanya orang musyrik kepada Allah, lihat bagaimana cintanya mereka kepada selain Allah. Sama itu. Dan kalau kita lihat, baca dalam sejarah, cintanya orang musyrik kepada sembahan mereka itu besar sekali. Ya, besar sekali cintanya orang musyrik kepada sembahan. Maka itu juga menunjukkan besarnya cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jemaah yang dirahmati oleh Allah Taala, sebagai penutup ya pertemuan kita pada subuh hari ini, yang jadi permasalahan dari dulu bukan masalah tidak menyembah Allah. Orang musyrik bukan itu masalahnya. Bukan tidak menyembah Allah, bukan tidak takut kepada Allah, bukan tidak tunduk kepada Allah, bukan tidak ini kepada Allah. Bukan itu masalahnya orang musyrik. Nabi Muhammad SAW juga disuruh bukan untuk wahai orang musyrik sembah Allah. Bukan itu masalahnya. Kalau beliau datang mengatakan wahai orang musyrik ayo sembah Allah, kata orang musyrik kami sudah lakukan sebelum kamu lahir. Wahai Muhammad, kami sudah sembah Allah dari dulu. Karena bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah mereka masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW diutus untuk mengembalikan mereka kepada track yang benar, mengembalikan mereka kepada fitrah mereka, mengembalikan mereka kepada agama orisinilnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sembah Allah saja, ini sembahan lain yang kalian datang-datangkan buang semuanya. Allah saja yang kamu sembah. Simple ajaran Islam itu. Simple yang Allah inginkan. Simple yang Allah Ta'ala yang Nabi Muhammad SAW inginkan. Enggak ribet. Ya. Sembah Allah saja, jangan yang lain. Tinggalkan yang lain selain Allah Ta'ala. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya kira hanya ini yang kami bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan katsir ala husni istimaikum. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertanya, Pak? Iya, terima. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi kalau saya tidak salah dengar, di